Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, saluran yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang aturan perang di dalam Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semesta alam. Segalanya telah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar hukum. Apa yang diatur oleh keduanya tidak lain untuk membawa manfaat bagi manusia sendiri. Islam mengatur segalanya, baik ekonomi, politik, sosial, dan ekonomi, dan tak terkecuali dalam peperangan. Perang merupakan perlawanan antara dua kubu atau lebih yang menyerang satu sama lain dengan menggunakan senjata. Terjadinya perang menimbulkan dampak negatif yang berskala besar karena memakan banyak jiwa dan harta. Islam membolehkan perang apabila keadaan sudah mendesak. Apabila terjadi konflik, kita tidak boleh langsung melakukan perang selama keadaan tidak mendesak. Dasar boleh melakukan peperangan antara lain yaitu surat Al-Hajj ayat 39 yang berbunyi, telah diizinkan berperang bagi siapa yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Kemudian di dalam surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan disalimi atau dirugikan. Sejarah perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Islam telah disebutkan dalam beberapa peristiwa seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Perang yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai respon terhadap apa yang dilakukan oleh orang kafir terhadap umat Islam. Orang-orang kafir pada masa itu telah menghalangi dakwah Islam dan bahkan mengancam jiwa dan harta umat Islam. Maka perang menjadi pilihan untuk menegakkan agama Allah. Dalam hal berperang, terdapat aturan-aturan untuk mencegah kerusakan yang sangat besar. Jika kita melihat perang saat ini yang terjadi di Palestina, kerusakan yang ditimbulkan sudah sangat parah, yang menewaskan ribuan masyarakat sipil dan memaksa sebagian lainnya pergi ke negara-negara lain. Tidak hanya itu, fasilitas-fasilitas umum banyak yang hancur akibat dari perang yang tak berkesudahan. Dampak negatif akibat perang seperti orang-orang yang terpaksa pergi dari negaranya dan hancurnya bangunan-bangunan termasuk masjid dan rumah sakit adalah akibat dari aturan perang yang dilanggar oleh pihak-pihak yang berperang. Lantas, apa saja yang menjadi aturan dalam perang? Berikut ini aturan perang di dalam Islam. Yang pertama, sasaran dalam perang adalah prajurit musuh yang ikut berperang. Selain prajurit, tidak boleh diperangi wanita, anak-anak, ahli agama, dan orang tua. Tidak boleh dibunuh sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, "Aku mendapati seorang wanita terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Anas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pergilah kalian dengan nama Allah, dengan Allah dan atas agama Rasulullah. Jangan kalian membunuh orang tua yang sudah tidak berdaya, anak kecil dan orang perempuan, dan janganlah kalian berkhianat. Kumpulkanlah ganimahmu dan berbuatlah maslahat, serta berbuatlah yang baik, karena sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik." Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dilarang membunuh para biarawan di biara-biara dan tidak membunuh mereka yang tengah beribadah. Hadis riwayat Ahmad. Peraturan yang kedua, tidak boleh menghancurkan bangunan dan fasilitas umum. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." Jadi, fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah tidak boleh menjadi sasaran penghancuran dalam perang. Telah banyak perang yang mengakibatkan fasilitas umum hancur, sehingga menambah penderitaan warga sipil yang tidak ikut perang. Selain itu, penggunaan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal juga dilarang karena mengakibatkan kerusakan sangat parah. Itulah aturan perang di dalam Islam. Apabila dibandingkan dengan hukum humaniter internasional, aturan perang dalam Islam tidak berbeda jauh, bahkan lebih maju dalam beberapa hal. Ini membuktikan bahwa adab-adab tentang perang sudah menjadi bagian dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada dasarnya agama Islam adalah agama yang damai. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dan berlebihan dalam perang. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabatnya untuk memperlakukan tawanan perang dengan sebaik-baiknya. Semua ajaran Islam adalah untuk kebaikan umat manusia. Maka dari itu, sebisa mungkin kita mencegah terjadinya perang, walaupun telah diizinkan untuk berperang, karena dampak yang ditimbulkan sangatlah merugikan, terutama warga sipil, sebagaimana yang dialami warga sipil Palestina akibat konflik perang dengan Israel. Karena sejatinya tujuan utama perang adalah sebagai sarana untuk mempertahankan diri dan sarana untuk menciptakan perdamaian, bukan sebaliknya. Demikianlah pembahasan aturan perang di dalam Islam. Semoga video ini bermanfaat dan kiranya menambah keimanan kita. Dan jika di dalam video ini Anda mendapatkan kebenaran, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan. Dan jika Anda menemukan sesuatu yang salah, itu mutlak dari saya. Abaikan itu, cari referensi lain yang lebih baik, dan amalkan kebaikan. Terima kasih. Wallahu alam bissawab. Jangan lupa untuk bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.